Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dunsana Podcast Siajo dimanapun berada. Nah, mumpung masih momen Lebaran, saya mengucapkan terlebih dahulu kepada Dunsana semuanya, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pada edisi kali ini, di segmen ABC, Ajo Batanyu Joba Carito, kita sudah ada nih bintang tamu atau narasumber kita yang baru. Ini masih muda, masih sangat-sangat muda. Tapi saya tertarik ngajak dia untuk hadir di segmen ABC ini karena suaranya itu kalau menurut saya ya bagus sekali gitu. Nah langsung saja kita ajak Baik, ngobrol-ngobrol ini. Nama adik kita ini namanya Randy Kurnia Ilahi. Assalamualaikum Randy. Waalaikumsalam Bang Ajo. Nah, Abang ngambil Randy atau minta Randy untuk kita podcast hari ini karena beberapa hari yang lalu, kira-kira 2 hari yang lalu lah, Abang tuh lihat gitu kan postingan Instagram yang menampilkan itu Randy lagi nyanyi. Tapi suaranya itu, nah suaranya itu bagus sekali gitu. Dan kemudian ada satu Instagram, akun Instagram yang namanya Dastar Ama itu memposting sebuah karya gitu kan, yang mana di sana Randy nyanyi duet menyanyikan lagu, judulnya lagu Cancang Kambiang gitu. Nah, suaranya itu bagus sekali gitu. Bang lihat pun komen-komen di Instagramnya Randy itu komennya wah memuji suaranya semua gitu. Memang Randy suka nyanyi. Nyanyi udah dari kecil deh kayaknya Bang. Berarti memang Dari suka kecil nyanyi udah ya. mulai lomba nyanyi. Ya, Dari SD udah nyanyi. Itu iya. nyanyinya kalau dulu nyanyi semua lagu atau gimana? Kalau sekarang sudah Kalau fokus kemana alirannya gitu atau tidak juga? kalau dulu lomba lagu Minang tingkat Hmm. anak-anak gitu. Hmm. Terus lagu dangdut. Kalau sekarang lebih ke dendang gitu. Oh, lebih ke dendang ini maksudnya lagu Minang saja gitu atau? Iya, Oh, dendang Minang klasik itu. dendang Minang itu bedanya dengan lagu-lagu Minang yang lain gimana tuh? Kalau lagu Minang yang kayak lagu Rayola, lagu Ratu Sikumbang, kan Ah, itu lagu pop Minang tuh. oke, pop Kalau Minang. yang Iya, kalau lagu yang lagi saya hafal Hmm. lebih ke dendang yang ada cengkok-cengkok Minangnya yang tradisi banget itu. Oh, maksudnya tradisi ini nanti di dalamnya ada musik saluang atau rabab gitu kah Iya, atau iya musiknya lebih ke saluang atau oh rabab lebih ke gitu. saluang. Berarti artinya di dalam dendang itu ada perpaduan dengan apa alat musik tradisional gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, itu yang namanya dendang. Soalnya ini saya pun baru tahu nih kalau aliran-aliran musik Iya. di Minang ini nih baru tahu juga nih dari penjelasannya Randy. Nah, itu penjelasannya Dunsana si Ajo ya. Kalau boleh tahu Randy sekarang kuliah atau masih sekolah atau gimana nih? Sekarang baru tamat dari SMA. Saya SMA di SMA Negeri 1 Peos Kaki, Kabupaten Solo. Oke. Eh, Mau lanjut kuliah insya Allah ya Bang. Nah, rencana kemana kuliah? Masih masih sangat muda ini. Rencananya sih di isi Padang Panjang. Oke, pas sekali. Nah, karena soalnya kan kalau dengan talentanya Randy ini pas ini abang tadi berpikirnya antara dua. Kalau nggak isi tadi dia jawab kemungkinannya misalkan sentra Tasik UNP gitu Generasi kan. UNP juga daftar. Oh Iya, ya, saya udah dalam pikiran sudah nebak pasti pilihannya antara itulah antara dua itu. Oke bagus. Itu iya, alur yang pas sekali tuh Ren dengan bakatnya Randy kan. iya. Nah dari postingan-postingan Randy itu sudah ada nggak yang selain ini ya, selain Daster Ama ini sudah jadi nih barangnya ini sudah jadi karyanya kan. Iya, Ada nggak yang lain yang ngajak-ngajak gitu? Ayo kita nyanyi bareng kah atau rekaman atau apa gitu. iya. Alhamdulillah ada Bang, tapi Hmm. eh daerahnya jauh-jauh gitu. Aha. Saya kan di Solo, jadi Ya, mereka mintanya pas udah di Padang aja gitu. oke.
Kalau boleh tahu apa-apa aja tuh? Kayaknya ada yang dari Pariaman itu ada juga yang nawarin kayaknya. Iya, ada yang dari Pariaman. Kem akustik kan? Iya, Kama Akustik Pariaman. Oke, oke, Itu oke. udah ngajak sih. Boleh. Patut ditunggu nih. Mudah-mudahan ada waktu Randy bisa kolaborasi dengan mereka ya. Amin ya Bang. Kasih Bang. Nah, cerita dengan Daster Ama dulu lah. Cerita dengan Daster Ama. Bagaimana nih awalnya Randy bisa diajak, kemudian akhirnya lahir tuh yang sudah diupload di YouTube-nya siapa? YouTube-nya Ya, Daster Ama ya. Daster Amak Channel. Iya. Oke, di channelnya Daster Ama. Nanti di sana podcast aja yang pengen tahu, yang penasaran, yang pengen tahu betul nggak suaranya bagus, nah dengar sajalah sendiri. Kunjungi saja Daster Ama Channel atau ke Instagramnya Randy. Nah, di situ ada tuh cuplikan dia nyanyi itu. Jadi waktu itu ceritanya upload lagu nih. Waktu itu videonya belum banyak. Admin si Daster Ama ini DM terus bilang bahwa aku diajak gitu untuk ngisi channel mereka. Soalnya mereka kan jauh gitu, aku nggak bisa nurut ke Sawah Luntonya sendiri. Ya. Jadi mereka inisiatif turun aku ke Solo. Oh, Gitu, mereka Bang. yang datang. Iya, Oke, oke. Jadi itu proses pembuatan video klipnya itu di Solo. di Solo semua. Iya. Oke, oke. Nah, mereka tahu dari mana tuh? Oh, bisa ngajak Randy itu karena mereka tahunya dari mana? Dari Instagram Randy atau gimana? Dari Instagram, Bang. Dari Dari Instagram. Instagram terus DM terus ngajak gitu. Oke. Oh, berarti ini pengalaman pertama Randy ya? Yang maksudnya yang direkam begitu, yang dibuatkan video klip. Ada sih Bang yang video klip waktu itu bapak produsernya ngitain satu lagu terus aku nyanyiin lagu tersebut. Tapi lagu pop gitu, lagu Minang yang popnya. Lagu Minang tapi pop. Oke, oke. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Iya. Kapan itu? Tahun 2000, belum lama Bang, 2020 atau 2019 kemarin. Oke, oke. Nah, itu hasilnya kemana? Tapi Karyanya bapaknya baru meninggal dunia. oke, oke. Jadi belum sempat belum sempat muncul karyanya itu. Udah Sempat. muncul. Tapi cuma satu. Nah, apa-apa yang berarti sudah ada satu karya yang memang Randy yang nyanyi pertama kali gitu kan. Kalau yang di YouTube ini kan masih cover gitu ya. Iya. Nah, itu ditayangkan di mana? Iya. Itu ditayangkan di mana waktu itu? Atau di YouTube juga, Bang? Di YouTube juga. Di YouTube. Pernah ikut ini nggak? Coba-coba ikut kayak ajang audisi lagu-lagu itu kayak Indonesian Idol kah, Lida kah, mungkin Lida. Pernah ikut? Enggak pernah sih. Nggak pernah. Kenapa? Enggak mau aja. Oh, nggak mau. Soalnya biasanya banyak yang mencoba-coba gitu kan. Banyak yang mencoba gitu. Iya. Atau bukan aliran aliran yang Randy suka? Sebenarnya suka sih, tapi nggak tahu deh Bang. Berarti lebih tertariknya ketika ini ya diajak oleh Daster Amak itu ya. Tertariknya lagi karena mereka ciptain lagu Dendang nih, khusus iya. gitu loh. Oke. Nah, ini kan baru satu karya bersama Daster Ama. Kira-kira ada rencana ini lagi kah dari mereka? Ayo nanti Ren kita buat lagi sih, atau gimana gitu. Tapi mudah-mudahan iya sih. Oke. Ya mudah-mudahan berlanjut lagi ya. Kayaknya Isi bisa langsung nerima nanti. Nanti di Isi mau ambil kemana arahnya? Kan nanti ada jurusan-jurusannya tuh. Karawitan sih. Karawitan, oke. Tapi Randy tahu nggak karawitan itu nanti jurusannya itu seperti apa? Sudah ada gambaran? Mungkin tahu sedikitnya udah mungkin seputar jurusannya yang musik tradisional, alat musiknya gimana. Pokoknya seni-seni tradisional deh, tapi yang berhubungan sama musik dan tarik suara gitu. Yang penting berhubungan dengan musik tradisional ya.
Minang tentunya. Iya bang. Randy suka main alat musik juga, bisa main alat musik. Ada bang, tapi nggak yang kayak yang dipukul-pukul aja. Oke, apa contohnya apa? Ada di Solo namanya Indang, kayak Hah? di Pariaman, tapi Hah? Indang Solo Hah? cukup beda. Hah? eh tapi memang turunan dari Indang Piaman sih, Nah, Indang Solo. Iya, alat musiknya Indang kayak Rabana gitu, ya tapi betul betul. ada giring-giringnya gitu. Nah, kalau alat musik yang lain ada yang Randy kuasai, yang bisa main lah gitu. Kalau bisa main sih enggak gitu bang. eh tapi kalau Gitar, dihafal notnya kayaknya bisa. Gitar nggak bisa. oh gitar nggak bisa, wah. Tempat belajar bansi sih bang. Oh bansi, Kayak Saluang juga pernah ya ya. belajar, tapi Hmm. udah lama enggak. Oh berarti memang ini ya, memang ada ikut lesnya atau komunitas gitu pas sekolah tentang. Enggak. Nah, jadi gimana? Jadi di kampung masih ada kayak sanggar-sanggar Hmm. randai gitu. Jadi di Hmm. sanggar randai itu ada kayak tetua-tetuanya yang bisa alat musik tradisional Ya, tuh. ya. Nah, mereka ngajarin Oke, ke kita. berarti Randy aktif ya, aktif dengan seni-seni tradisional gitu ya. Dibilang aktif enggak juga sih, Bang, tapi Hmm. suka gitu. Suka. Dan kebetulan di kampung sendiri ada gitu ya. Iya, Hmm. kebetulan di kampung masih kental akan Oke, oke. adatnya. Mhm. Jarang-jarang kan sekarang ya bisa dikatakan lah mungkin banyak anak-anak muda ini yang ya mungkin enggak tidak tahu lagi dengan ini namanya apa gitu kan. Mungkin dengarnya sering. Nah, ini alat musiknya namanya apa gitu. Nggak bisa kita pungkiri juga. Mm-mm. Nah, Ren. Nah, bolehlah Iya, Bang. untuk Dunsana podcast si Ajo nih, Ren. Aduh, Berikan Bang. sedikit sedikit suaranya gitu. Ayo Ren. Mungkin nyanyi yang paling inilah. Aduh, Bang. Boleh nyanyi yang mana yang Randy mau. Berapapun banyaknya silakan. Baik, Bang. Minum dulu ya, Bang. Oke oke. Nah nanti kita dengar sama-sama nih Dunsana podcast si Ajo. Soalnya saya suka Kayaknya nih kalau. lagu yang Nah, bantu saya viral deh ya, Bang. oke oke boleh. Yang buat Randy viral. Lagu yang judulnya. Lagunya Misra Molai, judulnya Hmm, Kaja Bakaja. silakan Ren. Eh, Hujanan indah bebana taganang air di halaman sakinan indah sakibana sansai dilapiaka tiduran sansai dilapiaka tiduran nanlah kalam gunung sabali tandonyo hujanan katibo nan disimpan jadi panyaki di kandung banyak san saronyo di kandung banyak san saronyo itu Wah, bang. luar biasa. Ini dari lagunya bisa dikatakan Misra Mola ini legendnya kalau untuk nyanyi Saluang ya. Ya. Ini legendnya ini. Oh, keren, Iya. keren, keren, keren. Luar biasa. Nah, nanti Makasih bang. rencananya mau fokus ke yang musik atau nada-nada yang seperti ini atau gimana, Ren? Kalau misalkan ada nih plan, ada kesempatan baik itu buat album sendiri kah mungkin atau buat single sendiri gitu atau karya sendiri nanti yang alirannya yang seperti ini atau yang bagaimana yang Randy mau. Maunya sih yang kayak tradisional ini bang, tapi Hmm, tergantung seleranya masyarakat sih. hmm, Nanti soalnya kalau eh misalnya nih udah buat video-video nyanyi-nyanyi Minang ini yang hmm, klasik-klasik aja, terus masyarakat nih kurang suka, kurang ada respectnya dari masyarakat gitu. hmm. Otomatis kan jadi harus ganti karya gitu. Iya iya iya. Kita juga harus melihat respon dari masyarakat ya, seleranya di mana. Tapi kalau yang Iya, sampai sejauh ini
yang Cancang Kambiang itu, yang duet itu, kayaknya baru berapa hari di-upload ya? Baru 2 hari ya? Iya bang, Nah, baru 2 hari kalau nggak salah 2 hari sudah. sama ini. Nah, 2 hari dengan hari ini kalau sudah berapa ya update terakhirnya? Iya. Udah berapa ribu yang tonton? Terakhir kali update kemarin Nah, malam hmm. udah 2,2 ribu bang. Oke, udah 2.200-an. Itu semalam ya terakhir yang dilihat ya. Ya, Nah, kalau nggak tahu nih kalau sekarang nih bisa kita cek nanti sudah berapa ribu yang ini. Dan komentarnya juga positif semua kan. iya bang. Nah, komentarnya ada dukungan semua Alhamdulillah. gitu. Nah, alhamdulillah. Oke. Iya. Berarti ada sambutan yang positif lah dari masyarakat. Khususnya anak-anak muda. Soalnya yang pasti yang ngomen itu kebanyakan anak-anak muda. Nah, Iya. bagaimanapun ya anak muda Minang ini dibilang sudah lupa dengan musik atau nyanyi-nyanyi Minang, dibilang lupa pun tidak sebenarnya. Mereka kalau ketika Enggak, sudah lupa sih enggak, tapi nah kayak gengsi gitu bang dengerinnya. gengsi dengerinnya gitu ya. Tapi kalau Iya. sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri dia dengerin juga gitu ya. Iya. Oke. Soalnya mungkin mereka dulu dengar lagu itu ketika masih kecil ya kan. Nah, penyanyi aslinya Iya. atau penyanyi pertamanya kan mungkin sekarang sudah tidak aktif lagi atau mungkin ada yang sudah Iya. tidak ada lagi ya kan. Udah Ketika meninggal dia juga. ketika ada yang generasi sekarang gitu yang sebaya dengan mereka yang membuat baru, nah otomatis itu kenangan lama itu jadi ini lagi gitu kan. Apalagi yang bawakan Iya. baru, orangnya baru gitu dengan cara yang baru. Saya kan luar biasa, Ren. Nah, Ren, nanti Iya bang. keinginannya ke depan apa, Ren? Kalau kuliah tuh pasti. Tapi selain dari bidang Iya. pendidikan lah, Randy berharap apa? Memang ada rencana meniti karir kah atau tidak begitu? Atau hanya sekedar ya kalau ada bolehlah nyanyi-nyanyi Rencananya tapi sih hmm, eh, di samping kuliah. hmm, Jadi saya dari kecil udah diajarin untuk jualan-jualan gitu. hmm, Mulai dari jualan makanan. Waktu belum sekolah aja udah diajarin untuk jualan sama ibu sama ayah. oke. Terus waktu SMA tuh kelas kan udah corona kelas 2 SMA. Hmm, Eh, kan libur-libur terus tuh ya, belajar online belajar online juga. di rumah ya. Nah, waktu itu saya suka hobi gambar gitu. Eh, terus kakak nih ada hajatan nih di rumah. Terus karena saya hobi gambar, Hmm. mereka kasih henna pengantinnya ke aku. Terus mereka serahin gambar, terus aku gambar di tangannya Oh, pengantin. Randy bisa Jadi dari juga ini situ, ya? iya, jadi dari situ kakak tuh kayak modalin gitu, beliin hennanya lengkap-lengkap Hmm, pakai glitter-glitternya juga, oke. pakai kuku palsunya juga untuk Oke. mempelai wanitanya. Jadi, nah dari itu tuh aku udah jadi henna pengantin di Wow. daerah aku gitu, di kampung gitu bang. Wah, Jadi wah, wah. dapat masukan gitu deh. Oke. Wah, multi talenta ternyata. Multi talenta nih Randy nih. Jadi maunya di samping eh, nanti kuliah, insya Allah maunya di tempat kos tuh, sekeliling kos kalau ada orang yang hajatan mau Oke, sip. promosiin kerjaan itu juga Iya, gitu. iya. Wah, luar biasa nih. Berarti, wah banyak sekali nih multi talenta sekali, luar biasa. Main randai pun bisa ya, randai bisa. Nah, memang cocok lah ini masuk ke isi ini. Sanak podcast Ajo, terutama untuk kita generasi muda. Dari sosok Randy ini bisa kita ambil banyak sekali hal-hal yang baik. Karena dia masih muda, multi talenta, dan talentanya itu di bidang yang mungkin sudah anak-anak muda sekarang banyak yang sudah meninggalkan gitu dan tidak peduli. Itu Mungkin tentang bidangnya kayak bidang perempuan banget ya bang. nggak maksudnya bidangnya itu kalau masalah itu nggak juga kan chef pun banyak kan yang enak-enak itu laki-laki yang Iya terkenal ya kan. juga sih. Nah, makeup artis juga banyak laki-laki pun bisa.
Kalau sekarang sih nggak bisa kita Iya. patokan ke gender kalau pekerjaan sekarang. Presiden saja bisa wanita, ya kan? Iya sih Bang. Nah, tapi yang kita harus lihat itu dari ininya, dari kemauannya dan juga kemampuannya nih Randy ini. Multi talenta sekali. Oke, Iya Ren. Bang. Mudah-mudahan rencana kuliahnya Randy lancar juga. Kemudian Amin. rencana tadi yang mau buka bisnis-bisnis itu udah juga lancar. Dan sana podcast aja juga tetap positif, nah, Randy tetap positif. Nah, kita tetap menghadirkan hal-hal positif. Karena di masa sekarang ini kita butuh itu semua, hal-hal yang baru gitu kan, hal-hal yang positif. Oke, Ren, terima kasih banyak nih Ren untuk waktunya atas kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol nih di segmen ABC Podcast Ajo Batanyo, Joba Carito. Semoga sukses selalu, Ren. Amin Bang. Makasih ya Bang. Ya. Nah, Dunsana Podcast Ajo, jangan lupa Dunsana tetap dukung channel YouTube Podcast Ajo dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten yang ada di Podcast Ajo, karena Podcast Ajo adalah podcast pertama yang ada di Pariaman tentunya. Ya, walaupun karena keterbatasan waktu kita hanya bisa lewat Zoom, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan ngobrol-ngobrol ini dengan tatap muka atau dengan secara langsung. Ya, Bang. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Randy, terima kasih juga Dunsana Podcast Ajo. Kita jumpa lagi nanti di segmen selanjutnya dengan narasumber atau bintang tamu saya yang tidak kalah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.